Saya mohon maaf Pak ya. Coba Pak, Bapak bisa bahasa Inggris kan, coba Bapak terjemahin yang paling besar ini. Gimana Pak? Muslim scholar yang di layar Pak. Muhammad Sodomits child Aisyah. Gimana? Menyetujui Muhammad sodomized child Aisyah. Aduh, ini sudah aneh Aisyah lagi. Ini ada fatwanya loh Pak. Ini mungkin bagi Bapak aneh ya. Tapi ini fatwa Pak. Sejujurnya ini fatwa nomor 41409. Ya. 8 Agustus tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 ada fatwa seperti Pak? Yang sebelum tahun 2000 itu enggak keluar, belum keluar fatwa. Atau tahun-tahun atau tahun 1900-an atau 1800-an gitu. Belum ada fatwanya, Pak. Berarti ini fatwa baru, Pak ya? Tahun 2000 ya? Nah, tahun 2000. Iya, fatwa tahun 2000 ya. Ini ada dari komite ya. Komite orang Saudi Arabia. Namanya Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Sheikh. Nah, ini pemimpinnya. Chairman-nya ya. Bakar bin Abdullah Abu Said, nah anggotanya. Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, anggota juga. Nah ini fatwanya bunyinya gini Pak. Ini kan menjawab pertanyaan dari salah seorang siapa gitu ya, surat gitu dari Abu Abdallah Muhammad Al-Samri. Nah, dia ngirim surat begini. Nah dia kan bertanya nih. Belakangan ini kan tersebar kabar dalam skala besar ya, terutama dalam hal perkawinan. Kebiasaan untuk tighting little boys, maksudnya itu tighting itu membuka paha anak laki-laki Pak. Ya, membuka paha anak laki-laki terus digosok-gosok burungnya cowok gitu loh ya. Nah, dia tanya, apa sih aturan mengenai hal ini dalam Quran gitu ya. Terutama bahwa sang Nabi ya pernah menggesek-gesek burungnya di paha si Aisyah gitu loh. Dia nanya ini. Nah, ini komitenya jawabnya begini Pak. It is not true guidance of Muslim ya. Jadi bukan petunjuk yang benar nih bagi Muslim untuk selama berabad-abad ya untuk melakukan hal-hal yang unlawful gitu loh. Artinya yang tidak sesuai dengan hukum ya. Yang dimasukkan ke dalam negara kita melalui video-video immoral ya, video yang nggak bermoral. Iya. Yang dikirimkan oleh infidels dan musuh-musuh Islam. Gitu ya kata dia. Nah, kita lihat lagi. Dan mengenai paha ya, mengenai gesek-gesek paha, tighting paha itu, of the Messenger of God, nah, to his fiancée Aisyah, jadi berkenaan dengan kejadian Nabi gesek-gesek burungnya di paha si Aisyah itu, ya, dia bilang gini, she was 6 years old, dan he could not engage in sexual intercourse with her, because of her young age. Jadi, si Aisyah ini baru umur 6 tahun, ya, dan dia dalam hal ini si sang Nabi Muhammad ya, nggak bisa melakukan hubungan seksual dengan si Aisyah karena apa? Karena dia masih muda. Therefore, he used to place his penis between her thigh and wrap it lightly. Ya, ini komite yang ngomong nih Pak. Oleh karena itu dia biasa meletakkan penisnya di antara kedua paha dia dan digesek-gesek pelan-pelan. Gitu. In addition, yang kata lain ya, the messenger of God had full control of his penis in contrary to the believers. Jadi bagi mereka itu Nabi Muhammad ini punya kendali penuh, bisa mengendalikan diri, gitu ya, dibanding dengan para orang-orang yang beriman. Maksudnya umat-umatnya gitu ya. Therefore, it is not permitted to practice tithing. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh melakukan
ini typing itu. Jadi yang gesek-gesek burung di paha-paha itu tuh nggak boleh. Apakah itu dalam perkawinan atau dalam rumah atau di sekolah, ya. Wah, ini pelecehan Bahwa itu adalah anak-anak nih. haram. Do it's grave haram, ya kan? And may God curse the infidels who brought this practice to our countries, gitu ya kata dia. Nah, ini adalah God, bahasa. God. Ini pelecehan anak-anak ini, God. Oh iya. Tapi gini Pak, kita lihat lagi apa kata-kata berikut dalam komite itu. Gini Pak, mereka bilang begini. A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. Jadi mereka laki-laki itu boleh mendapatkan kesenangan seksual dari anak-anak walaupun masih bayi gitu ya, seumur bayi gitu. However, he should not penetrate vaginally. Jadi tidak boleh melakukan penetrasi di vaginanya. But sodomizing the child is acceptable. Tapi melakukan Sodom dan Gomora. Sodomi. Tapi menyodomi anak itu diizinkan, diterima, ya masih diterima. Menyodomi anak kecil boleh, tapi masukin penis ke vagina anak kecil nggak boleh. Iya. Kalau dari belakang, dari pantat boleh. Ini fatwa tahun 2000-an kan? Iya, ini fatwa tahun 2000 Pak, itu hukum. Ya di Arab Saudi ya Pak ya. Kita bicara di Arab Saudi. Tadi kan Bapak udah baca itu Arab Saudi ya. If a man does penetrate and damage the child, then he should be responsible for her substance all her life. Jadi kalau dia sampai ngerusak vaginanya, ya, dan berarti orang itu harus bertanggung jawab sama kehidupan anak perempuan itu seumur hidupnya ya. This girl will not count as one of his 4 permanent wife, and the man will not be eligible to marry the girl's sister. Jadi gadis ini, perempuan ini tidak akan dihitung sebagai salah satu dari 4 istrinya. And the man will not be eligible to marry the girl's sister. Apa nih eligible ini apa ya istilahnya ya? Mana? Apa? Mana Pak? Ini eligible. And the man will not be eligible. Wife and the man will not be eligible to marry the girl's sister. To marry the girl's sister. Apa ini? Eligible. Nah, udah skip aja kalau nggak tahu lah. Saya juga bingung lupa. Apa nggak bisa ini juga. Apalagi saya berhak gitu loh. Pak, apalagi saya berhak, lebih bingung, Pak, dengan fatwa ini saya lebih bingung. Keluar di tahun 2000-an, sebelumnya nggak ada ini. Saya lebih bingung lagi, Pak. Karena kayaknya nih. Ya karena selama ini kan belum ada yang nanya, Pak. Karena selama ini belum ada orang yang bertanya. Dan kalau bertanya baru keluar fatwa gitu. Karena kayaknya karena yang seperti ini kayak gangguan jiwa, menyetubuhi mayat, ya gangguan jiwa, nekrofilia, berhubungan dengan binatang ya bestiality, termasuk gangguan jiwa, gitu kan. Terus pedofil ya termasuk gangguan jiwa, sodomi juga termasuk gangguan jiwa kan, gitu. Kayak nggak normal aja gitu. Tapi lucunya gini Pak, sumber-sumbernya itu justru berdasarkan hadis Nabi Pak. Kan aneh.